soal cinta itu memang asik ya, bicara Seru. soal pacar, apalagi lagi 2 tahun lagi gimana Lagi gitu ya. senang-senangnya. Tapi tadi kita bicara soal mak comblang juga, jadi Caca ini kan sekarang sama pasangan yang sekarang nih, pacaran sekarang itu gara-gara dicomblangin. Iya. Kamu sendiri sih nggak suka suka. untuk dicomblangin sebetulnya, tapi Sebenarnya, berhasil ya. iya. Memang sebetulnya kalau bicara soal mak comblang atau dicomblangin, dijodohin itu ada keuntungannya, ada kerugiannya. Ini katanya nih, keuntungannya memang kalau yang berhasil berarti kita semakin sayang sama orang yang comblangin kita dan kita nggak usah capek-capek cari pacar atau pergi kemana untuk kenalan atau apa, udah ada, iya kan? Dia dapat pahala lagi kan? Iya, katanya dapat pahala juga yang comblangin. Terus apa namanya? Kita juga bisa lebih banyak tahu tentang si orang yang mau dicomblangin ke kita karena kan bisa tanya-tanya ke dia. Emang kayak gimana? Kamu kayak gitu nggak waktu itu nanya-nanya gitu dia gimana dia? Karena kan aku orangnya enggak. gengsi kalau kayak gitu. Kamu tuh gitu. Gak pernah nanya-nanya. Pokoknya kalau gak pengen tahu. Pokoknya semua sahabat-sahabat aku tahu deh ketika aku ngambil take one decision gitu. Sebuah decision pasti itu karena diri aku sendiri dan aku sendiri yang mikir. Aku nggak suka yang kayak ngomong sama orang. Terlalu banyak info-info dari kiri kanan gitu. Resikonya semua aku sendiri yang tanggung gitu. Oh oke. Tapi salah satu keuntungan untuk dicomblangin juga adalah kalau kita dicomblangin sama sahabat berarti si orang yang mau dijodohin ke kita itu tahunya yang bagus-bagus tentang kita kan. Gitu ya? Ya kan sahabat kita kan pasti kan karena dia hot banget pengen nyomblangin gitu. Jadi padahal kita manusia ada jeleknya juga gitu. ya. Kita? Oh, aku nggak tahu. Oh gitu. Oh iya. Oh sorry. Aku mungkin ada jelek ya kalau Kak Sarah? Jelek itu apa sih? Aku nggak ada ya. Oh, iya, aku nggak terlalu paham kata-katanya seperti itu. Oh oke benar. Iya. Ada beberapa kata-kata memang yang di kamus sudah aku hapus, aku coret-coret pakai pulpen merah. Semua positif dan bagus aja ya. Iya. Apa-apa positif thinking bagus dong. Iya dong. Jadi kalau bicara soal jelek jangan pakai kata-kata kita gitu ya. Tapi beda Kak antara positif thinking dengan kepedean tuh beda loh Kak. Iya, nggak apa-apa. Nah, kerugiannya ada juga orang yang sempat cerita ke aku juga, gue pernah dicomblangin Sar. Tapi yang dicomblangin ke gue katanya malah nyantol ke si mak comblangnya. Banyak kejadian kayak gitu tuh. Iya, karena mungkin mereka sedikit sharing gitu kan, sering ngobrol. Akhirnya makin, kayaknya gue malu aja deh gitu. Aku juga punya tuh teman aku kayak gitu, minta dicomblangin, akhirnya malah dia yang jadi nempel dan segala macam. Atau diem-diem malah jadi nyantol, terus diem-diem nggak bilang-bilang ke kita gitu bahwa dia akhirnya berpacaran sama, karena sahabat kan, pacaran sama comblang, akhirnya kita hilang sahabat, hilang calon juga. Pacar juga. Jadi emang paling bener tuh kalau kita punya sahabat yang punya selera beda. Beda banget sama kita. Pernah gitu. punya sahabat yang selera sama terus berantem gara-gara cowok? Oh pernah. Oh ya? Oh itu kamu yang jambak-jambakan waktu di restoran? Enggak. Oh my god. Aku lihat cewek kece jambak-jambakan sampai. Enggak. Aku cuman kayak oh ya udah gitu aja. Oh enggak sampai. Enggak lah, aku kayak gitu kan, aku kan orangnya gengsi banget. Enggak. Aku kan orangnya gengsi banget Kak. Oh iya? Kak Sarah mungkin ya pasti kayak gitu. Aku ya waktu TK aku sebel banget. Ada yang aku suka cowok dia lagi main prosotan terus teman aku sesama TKB waktu itu ngedeketin dia aku gini. Dia mau prosotan sama aku. Gitu. Tapi kalau ngomongin TK, aku nggak bohong dulu aku waktu TK emang pernah berebutan cowok waktu itu. Ada cowok bule. Aku bercanda loh kalau aku. Serius? Berebutan pokoknya dia sama aku. Akhirnya sama gurunya dimarahin. Harusnya cewek sama cewek makannya cowok sama cowok. Akhirnya kita satu meja dijadiin bertiga makannya. Aku sama cewek itu sama cowok itu. Cowoknya di tengah tapi? Iya cowoknya di tengah. Ih lucu banget sih. Wow. Ya udah tapi bagus nggak ke bawah sampai gede ya. Pas udah gede justru gengsi banget. Justru gengsi ya. Oke, tapi kamu pacaran cukup lama ya. Kamu bilang tiap pacaran 2-3 tahun, 5 tahun ya. Yang ini tamuku berikutnya pacaran lebih lama lagi. Pacarannya kalau nggak salah 10 tahun. Hah? Gak pernah sih aku. Kakak aku juga dulu pernah sama pasangannya dulu pacarannya 10 tahun akhirnya menikah. Tapi endingnya putus apa jadi tuh? Endingnya menikah katanya. Ini ada Nindi Ayunda di sini. Hai, Nindi sama siapa itu? Ada bodyguardnya, tapi bodyguardnya di ujung situ dia malu. Bodyguardnya malu. Coba dikasih lihat apa kabar sayang. Sehat ya? Sehat. Hai, apa kabar? Ini mau ikut nggak? Mau ikut nggak sayang? Abi mau ikut nggak? Abi mau ikut nggak? Ini udah bawa permen. Gemes banget. Kalau nggak permennya buat aku ya. Dia bilang mau permennya tapi mau kali. Ayo sini sayang. Ya udah deh, anytime ya, anytime kalau mau kesini aja. Silakan duduk. Halo. Bener nggak pacarannya 10 tahun? Sekarang aku pertama kali kenal tuh 2006. Oke. 2006 terus akhir 2006 nggak lama dari itu pacaran.
Oh jadi kenal sudah lama, Kenal, pacarannya pacaran. 2006. Oke. Pacaran, terus udah gitu putus sekali itu 2008. Oke. 2008 terus dia sekolah. 2 tahun pacaran terus putus. Iya, terus putus dia sekolah ke Australia. Heeh. Terus balik ke sini, aku ketemu balikan lagi tuh tahun 2010. Oke. 2010, 2011 5 ya tahun nikah. Putus nyambung. 2011 nikah. Jadi cuma setahun. Jadi pacarannya totalnya sebetulnya bukan 10 Bukan tahun. 10 tahun. Jadi 2 tahun tambah setahun jadi 3 tahun tapi bertemannya 10 tahun. Iya, bertemannya dari 2006 itu aja. 2006 gak nyampe 10 tahun ya. Oh enggak nyampe 10 tahun dong itu. 2006 sampai 2000 sekarang ya. Iya iya. Sahabat ya katanya. Oh enggak, sahabatan juga. Oh, Enggak oke. sahabatan Berteman juga. aja. Berteman aja. Kenal terus ya suka pacaran. Nggak dicomblangin. Dicomblangin. Oh dicomblangin juga. Putusnya kenapa Kak long distance? Gara-gara long distance? Karena mungkin masih muda juga jadi main-main aja kali ya. Jadi kayak biasa kan kalau ribut-ribut terus udah Ya gitu udah goodbye. putus aja, putus aja. Iya gitu. bete. Terus suami aku tuh tipe orang yang kalau misalnya dia lagi suka sesuatu tuh nggak boleh diganggu. Jadi Oke. misalnya kayak dia suka apa ya, waktu dulu tuh kayak mainan remote control, robotan gitu. Terus Ini itu waktu masih pacaran nih, oke. Terus kita mau pacaran, jadi nggak jadi pergi gara-gara dia mau main itu. Terus juga pernah lagi suka main game. Kesel banget itu. Wah, Kan kita kan memilih main kalau- remote control. Kan sini sayang. Lucu Hai. Kan Mau kita dong. kalau mau sini bagi dong ibu. Mau dong, minta. Kakak mau dong? Kakak. Tadi Caca manggil aku kak kok. Bagi dong, terima kasih. Aku boleh nggak, Abi? Manis banget sih. Oh jadi kalau main remote control nggak mau diganggu, Iya, terus kalau misalnya main marahan. game, terus kayak aku kan udah siap ya. Namanya cewek kan kalau misalnya mau pergi malam minggu kan udah prepare dong. Satu lagi, tante kasih. Udah siap, Udah aku siap kalau dong. pergi malam minggu aku udah siap dari Senin. Udah ngeblow rambut, Iya, udah bener. apa, terus udah gitu tiba-tiba udah nungguin dijemput nih. Terus? Ditelepon. Kita nggak jadi pergi, aku mau main game aja. Kalau gimana kalau kamu yang ke rumah aku? Terus kesel nggak? Udah deh, bye, putus aja deh, udah Oh itu kelar. langsung Apa? Iya, banyak pacar itu remote control. Iya. Iya benar. Iya benar. Iya kan? Pasti kata-katanya gitu kan? Drama kan? Iya. Aku gitu sih, aku kan udah siap, udah nyalon, capek tahu, udah dandan. Terus kita kan pikirannya mau kejanjian ketemu teman, terus kita mau pergi nonton, mau Iya, makan. iya. Terus nggak jadi, kan Iya. segini, dan itu sering. Oh itu sering pada Dan saat sering, itu. dan itu sering. Jadi aku udahlah putus aja gitu. Dan sekarang remote control itu ban nggak di rumah atau tetap dia boleh mainin? Udah enggak, cuma palingan dia kalau misalnya ada komputer, pulang kerja atau dia weekend gitu tuh nggak boleh diganggu. Jadi Oh, misalnya, ayo buruan cepetan main di satu game lagi. Udah jadi lama nungguinnya. Sekarang kamu harus gini siasatnya tahu nggak? Jadi kalau misalnya mau pergi ya, kamu ngeblok rambut nggak usah ke salon. Jadi sendiri di rumah di sebelah dia, terus di depan dia giniin blowernya ke muka sampai dia ngeh bahwa kita mau pergi. Kita mau pergi. Gitu kamu siap-siapnya susah loh Dan ini. kalau dia bilang kan, aku kan siap-siap cuma bentar gitu loh. Yang lama kamu gitu. Jadi Iya. kamu duluan selesai, Jadi aku dianya nanti masih itu main. sibuk. Gitu. Caca punya masalah gitu juga nggak sama pacar? Enggak, aku tuh nggak tahu kenapa ya, tapi Heeh. dari dulu tipikal pacar aku selalu ada samanya gitu. Mereka Oke, tuh oh. sangat suka dengan perempuan yang rapi, Oh, oke. yang pokoknya rapi, yang rambutnya bagus. Iya. Terus habis itu lagi di rumah kali ya, susternya dipanggil. Terus deh kayak minum gitu. yang mana? Cuman mereka tahu konsekuensinya kalau dia suka sama cewek yang rapi, yang rambutnya harus bagus. Harus pasti ke lama, salon. iya, Dan aku harus bilang salon. rambut aku panjang banget. Kalau Iya, ke iya, salon iya. minimal aku 1,5 jam. Terus habis itu can you deal with that gitu. Dan jadi dia selalu dari dulu pacar-pacar aku nggak pernah masalah nungguin aku di salon 1,5 jam 2 jam nggak pernah marah. Tapi kamu pernah punya masalah nggak dengan pacar yang tiba-tiba lagi seneng ngapain nggak mau diganggu sama sekali? Misalnya dia lagi hobinya misalnya benerin genteng, jadi pas mau pergi pacaran, tunggu say, aku Kan mau kadang-kadang gitu." cowok itu suka hobinya aneh-aneh kan. Iya, sih kalau benar. kalau sekarang ini kan kebetulan pacar aku golfer nih kan. Oke. Nah, terus ya kayak gitu dan kan beda banget ya, maksudnya beda dunia sama kita gitu. Kalau kita kan emang hobinya ngomong, banyak ngomong, ngoceh gitu. Iya, Pertama kali baru pacaran nih sama dia Kamu banyak ngomong. Iya beneran. 2 bulan apa 3 bulan baru pacaran sama dia, diajaklah ke green. Oke. Dia mukul 18 hole kan banyak banget dong kan, Iya. dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang kan lama banget. Wow. Bosan. Habis itu pas dia lagi mau mukul gitu, aku kayak yang kecimpringan lah main handphone, terus kayak apa gitu-gitu. Terus dia gini, kamu tahu nggak? Golf is all about attitude. Kamu tuh kalau ada di green, attitude-nya harus yang benar, jangan banyak ngomong. Kalau orang mukul, kamu harus diem.
Oh gitu. Galak ya? Ih galak ya. Habis itu langsung, ya udah semenjak itu aku, aduh gue kalau lagi di green manner nih ada manner kalau nggak dimarahin gitu. Karena emang dia tuh belajar. Jadi bukan table manner aja. Iya, ya? ada green manner, ada green Jadi, manner betul. Aku baru tahu dan kalau kita kan ya Kak emang kerjaan kita ngomong gitu. Iya, dan kita kalau apa-apa punya pacar baru, apalagi kalau dia lagi ngapain kan pengen di selfie. Saya bolanya kamu ya. Jangan Gak pukul bisa Kak, gak bisa kalau dia lagi Oh nggak boleh. Konsentrasi, Dibagi kan pakai mobil gitu kan. Bisa. Ya udah akhirnya aku nunggu di mobilnya aja. Berarti kamu selfie sama Kedi dong. Iya benar. Sama Ya udah aku di Kedinya mobil sayang. aja gitu nunggu aku nggak turun gitu karena memang dia belajar golfnya emang serius dari SMA tuh iya, dia iya. ke Amerika Oh, dia belajar memang golf. mendalami. Dia memang profesional jadi kayaknya kalau dia punya Bukan pacar cuma buat main-main doang. Bukan. jadi kalau dia benar. punya pacar yang kecimpringan kan Dia kayaknya suka. gitu. Ya mungkin jangan-jangan sebenarnya Nindi juga pacarnya waktu itu kan remote control juga ada balapan-balapannya. Mungkin dia sedang mendalami. Dia bilang, ini perempuan gak ngerti banget sih. Nyalon aja diributin katanya gitu. Tapi ya seru lah. Kesel tapi Iya, iya, kan. bener, nggak Coba kalau apa-apa. Teteh udah on ya make upnya Iya. udah Oh on. makanya aku rambutnya cepak waktu itu. Jadi aku Oh jadi aku ngerti waktu itu jadi- kan Kak Sarah rambutnya panjang kan. aku dulu panjang, abis itu aku cepakin aja. Jadi aku sekarang kerjanya aku yang standby di telepon tunggu diajak pergi. Bukan aku yang Ngarep ya, nelpon. ngarep. Ke bioskop nih aku gini pas, Kri, bioskop ya? Enggak, oke. Gitu. Jadi cewek siap siaga. Dan ini hasil dari persahabatan Iya. atau pertemanan, sempat berantem akhirnya menikah ya. Udah kayak ada jerawat padahal digigit serangga. Tiap ketemu orang itu ada jerawat. Oh gitu, enggak belum jerawatan ya. Masih umurnya berapa kan? 27 tahun kan ini Abi? Masih hampir 3 tahun. Mau 3 tahun. Ini kalau bicara soal pasangan-pasangan artis itu atau kita ngeliat pasangan artis memang menyenangkan ya. Kadang-kadang aku berpikir bahwa kalau lihat dia Bajel gini, ini pacarannya nggak kayak kita orang biasa gitu ya. Pacarannya wow gimana banget gitu bener, kayak. bener. Iya kan kayaknya dinner atau apa. Sekarang kita mau main game ya. Pasangan-pasangan artis yang ada di seluruh dunia ini. Coba kalau kalian sering ngikutin perkembangan mereka, misalnya si A sama si B, pasti tahu siapa pasangannya siapa ya. Akan diacak ya dan siapa yang paling bisa memasangkan dengan pasangan yang benar ya. Oke. Mencocokkan. Boleh di Rasa apa rasa? pasang fotonya boleh dikasih lihat? Sayang, sayang. Nah, coba Nindi sama sama Caca, David Beckham coba. udah pasti sama Sarah Sehan mungkin. ya. Aduh. Oh my god, itu kan dulu. Rambutnya udah sama-sama cepak ya. Sama cepak. Sama dong. David Beckham itu kan sama aku waktu dia dulu belum main bola, masih main Beckham. Apa lu Dulu namanya kayaknya? David Beckham. Beckham. Iya. Bener-bener. Sekarang David Beckham. Oke. Coba langsung. David Beckham sama Victoria Adam. Kanye West, Kim Kardashian. Kardashian. Teguh Wisnu, Shiren Sungkar. Brad Pitt, Angelina. Ardi Bakri, Nia Ramadhani. betul, Johnny Depp. Behati ya? Iya benar. Siapa? Behati Prinzel. Masa sih? Salah Terus ya? siapa dong? Oh, oke deh, bener deh. Jay-Z, Jay-Z sama itu. Jay-Z sama Beyonce. Adi Nugroho, Donita. Adi Nugroho ya. Adam Levine. Sama. Kebalik nih Kak. Iya. Adam Levine tuh sama Behati. Iya. Oke, terus berarti berarti Johnny Depp sama siapa? sama kamu. Sarah Sehan. Johnny Depp sama. Iya, Oh, kamu iya, kan? iya, iya. Jadi makin tua makin kece ya. Aku apa Johnny Depp? Johnny Depp dong. Oh, bukan aku. Kamu juga dong kan Kirain- pasangannya. Iya, kirain aku. iya. Dulu pernah nggak sih waktu masih muda sebelum menikah, sebelum punya pacar, misalnya ngelihat si artis-artis ini, ih gue tuh sebenarnya cocoknya sama si ini, punya idola Ada. siapa? Sampai sekarang juga aku ada. Siapa? Oh gitu. Leonardo DiCaprio. Oh iya sih. Leonardo Dan aku- DiCaprio. Iya, dan aku pernah ketemu sama dia. Oh, di mana? Dan waktu itu di London. Terus habis itu dia lagi premier filmnya dia Shutter Island. Oke. Itu Kak namanya lemes. Aduh. Namanya ketemu Terus kamu nggak artis mau yang foto? Kapan ngerasain gitu? apa? Kapan? Terus kamu nggak mau pengen berusaha untuk Gak bisa pasti dia kan ada banyak bodyguard banget. kan? Enggak, tapi aku malah ngobrolnya sama ini, sama Rowan Atkinson. Aduh. Kok kamu bisa ada di tengah-tengah artis-artis itu? Iya kan mereka setiap hari Kamis ada premier film baru di sana. Waktu itu flat aku ada di belakang Hari Kamis? studionya itu. Iya tiap hari Kamis Kamis. itu besok kan? Iya. Oh, kita mau ke sana? Tini tolong bookingin pesawat. Di jalan apa namanya tempatnya? Itu di deket Piccadilly kalau nggak apa di Dekat deket Piccadilly Circus, oke. kalau nggak salah di situ deh Cesok tahu studio yang deket paling gede Piccadilly, gitu Kak lupa Oh, namanya. iya, iya. Lupa namanya Oh. studio yang paling gede. Oh, studio di Piccadilly Circus itu yang paling gede yang baru dibikin Studio Net. Iya. Pak Wisnu Tama baru ngebangun kemarin peletakan batu pertama. Oke, jangan kemana-mana ya, masih ngobrol soal cinta. Tetap di sini ada Nindi, ada Caca, dan ada Abi. Terima kasih permainnya tetap di sini.